الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله usikum menafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan dan nikmat umur yang penuh berkah. Sehingga dengan keberkahan umur ini kita insya Allah bisa istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan umat manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir. Hari ini kita masuki pekan kedua, yaitu kajian kita tentang akhlak yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Darmansyah. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita membaca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulan wa ja'ala lana al-Qur'ana huda wa nura wa rahmah wa radiya lana al-Islam dina wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ahyina Allahumma ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wa ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita selalu memuji dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam,
yang tidak pernah henti melimpah karuniakan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah di subuh yang berkah ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah, dan kita bisa sekaligus i'tikaf juga thalabul ilmi. Jadi akumulasi fadilahnya pagi ini luar biasa, di subuh ini luar biasa. Mulai langkah kaki kita menuju masjid adalah kebaikan, ya. Ibadah sholat subuh kita di masjid dengan berjamaah fadilahnya luar biasa. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Duduk kita di rumah Allah ini adalah i'tikaf, adalah ibadah. Dan thalabul ilmi ini adalah fardu yang alhamdulillah kita bisa menunaikan. Yang dalam ilmu usul fikih, fardu itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala bagi yang mengerjakan, diazab bagi yang meninggalkan. Dan thalabul ilmi ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Apalagi yang kita bahas ini adalah pokok-pokok ajaran Islam, dasar-dasar ajaran Islam yang para ulama memasukkan fardu ain. Artinya kewajiban yang enggak bisa diwakilkan di masing-masing kaum muslimin, laki maupun perempuan, ya berapapun usianya harus menunaikan. Enggak bisa diwakilkan, enggak bisa dibeli, ya, enggak bisa ditukar dengan apapun. Itu fardu ain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikan. Paling tidak nanti di yaumil akhir ma'dziratan ila rabbina. Ya Rabb, kami sudah menunaikan. Ini soal dapat ilmunya itu berikutnya. Saya yakin ada banyak, ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak, atau barangkali belum dapat, itu juga tidak masalah. Karena yang dinilai bukan hasilnya, tapi amalnya, gitu. Jadi dinilai itu adalah amalnya. Ini patut kita syukuri bersama. Mari kita perbanyak sholawat dan salam. Ini saya ulang-ulang kalimat memperbanyak. Memperbanyak itu tidak dibatasi. Jangan sesekali, ya, sebanyak-banyaknya. Karena ini ibadah yang tidak dibatasi. Bahkan dalam hadis itu kita difasilitasi untuk melaksanakan sholawat itu ketika kita mendengar nama Rasul kita, atau Rasul atau Nabi. Disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim. Jadi sebanyak kita mendengar nama itu, sebanyak itu juga kita sampaikan sholawat. Dan ini tidak dibatasi. Jadi jangan dihitung 2, 3, 4, sebanyak-banyak. Alhamdulillah kita diiringi oleh, ini hujan apa gerimis ya? Jadi semakin, ya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan manfaat dari hujan yang diturunkan ini. Di tempat lain ada yang banjir, Pak, ya. Ada yang marah-marah karena banjir, karena tidak paham, jadi marah gitu ya. Ntar dikasih kering marah juga, ya, dikasih air marah juga. Memang tabiatnya manusia itu begitu. Nah, orang-orang yang beriman ini dilatih oleh Allah untuk bisa sabar dan syukur gitu. Terus dilatih, sehingga bagi orang beriman itu situasi apapun adalah baik.
diuji banjir adalah baik. Ya. Itu level imannya sudah naik gitu Pak. Kalau level imannya masih awalan itu pasti banyak yang disalahkan. Nah, repot lagi kalau yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu repot lagi. Nah, tetapi yang paling penting ya apapun peristiwa itu harus diambil pelajaran. Yang baik kita syukuri, yang tidak baik kita bersabar, dan itu akhirnya semuanya menjadi positif, menjadi baik. Jamaah yang hadir ini yang paling jauh saya, ya. Tapi saya senang karena paling jauh. So itu kalau dihitung langkah udah berapa Pak itu? Nah makanya kasihan yang deket pun enggak itu, yang jauh aja. Tapi ya berpikirnya harus positif begitu. Jadi langkahnya lebih banyak, gitu. Ya mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, qudwah terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Teladan, contoh. Tapi kita nggak bisa menjadi Nabi atau Rasul. Kita juga nggak mungkin seperti Rasulullah. Tapi kita mencontoh, ini memantas-mantaskan gitu kira-kira. Niru-niru gitu. Kalau diplekan gitu ya nggak bisa. Rasul itu sholat malamnya sampai kakinya bengkak, kita semutan aja belum. Ya kan? Rasul pernah sholat 1 rakaat itu ya surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, balik ke Ali Imran. Itu 1 rakaat. Nah, kita Al-A'la aja udah panjang banget ya. Ya, tapi mencontohnya itu penting gitu. Mencontoh. Makanya Rasul itu teladan terbaik. Memang nggak bisa disaingi. Siapa yang bisa nyaingi Rasul? Nggak bisa. Tapi menyontohnya bisa. Karena Nabi Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah dari manusia, bukan malaikat dan bukan jin, sebangsa dengan kita ini. Innama ana basyarum mithlukum. Di Muhammad SAW itu manusia, makanya bisa ditiru, bisa dicontoh. Karena Rasulullah SAW makan, tidur, juga menangis, juga tertawa, juga senang, juga sedih, juga beraktivitas, bahkan belanja ke pasar. Itu kalau bapak salah satunya nyontoh Rasul itu bapak yang belanja ke pasar. Nah Rasul belanja ke pasar itu kalau mau nyontoh ya. Jadi lengkap. Jadi umatnya ini mencontoh Rasulnya dalam situasi apapun itu ada contohnya. Kalau ada yang lapar, Rasul pernah lapar. Dan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terpengaruh oleh kebiasaan manusia. Makanya dari kecil Rasul sudah nggak ketemu bapaknya. Karena biasa anak itu banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Di waktu kecil Rasul sudah ditinggal ibunya. Jadi supaya Rasulullah ini tidak dipengaruhi oleh manusia, murni dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diciptakan kondisi oleh Allah seperti itu. Sehingga ayahnya tidak sempat mempengaruhi kebiasaan Rasul itu. Ibunya juga nggak sempat. Dan sebentar kemudian ke kakeknya, ke pamannya. Lalu oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul ini dididik langsung.
Makanya ada hikmah luar biasa, ada hikmah luar biasa di situ. Bahkan Rasul itu ummi. Jadi Bapak nggak bisa nanyakan siapa gurunya Rasulullah itu, siapa dosennya Rasulullah itu, nggak punya dosen. Rasulullah nggak ada gurunya. Siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak perlu kuliah Rasulullah itu, nggak perlu sekolah. Gitu. Jadi ini bukan negatif, ini cara Allah supaya orisinil pemahamannya itu. Jadi kalau Rasulullah kuliah kan dipengaruhi dosennya gitu kan, nggak kuliah. Itu istimewanya karena Rasul gitu. Maka akhlak Rasul itu adalah akhlak terbaik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi bukan produknya manusia, bukan. Nah, karena Rasul ini dari manusia, kita diperintah mencontoh. Gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi yang kita contoh dalam ibadah itu karena Rasulnya itu, Pak. Kalau sebagai manusia mungkin ada yang berbeda kita. Sebagai manusia, karena Rasul sebagai bashar, tapi sebagai Rasul itu yang harus kita contoh. Makanya ulama itu membedakan mana yang harus dicontoh oleh umatnya seluruh dunia, nggak boleh beda-beda. Itu yang fungsi sebagai Rasul itu. Sholat subuh 2 rakaat itu karena Rasulnya itu. Nggak boleh di dunia ini lebih dari 2 rakaat. Apapun kondisinya. Nggak boleh, Pak. 2 rakaat subuh. Iya kan? Tapi Rasul itu makannya habis berapa? Yang dimakan apa? Itu nggak mesti persis, Pak, kita. Ini penting, Pak, ya, bedakan di situ ya. Lah Rasul nggak pernah makan beras dulu, gimana kita makan beras di sini? Iya kan? Malu kalau kita nyontoh Rasul makan gandum, makan kurma, itu aja. Susah juga akhirnya. Tetapi Islam bukan itu ternyata. Bahwa memulai makan dengan basmalah, tangannya dicuci dulu, iya Pak, itu ajaran. Tapi yang dimakan Rasul apa, berapa habisnya, itu kita nggak harus sama. Ambennya Rasul kayak apa, itu kita nggak perlu cari-cari, Pak. Ya kan? Nggak perlu. Karena kita nggak disuruh itu. Tapi tidur, ya, wudu dulu, miring ke kanan, bantal tangan kanan dulu, itu iya, kita contoh. Tapi ambennya kayak apa itu nggak perlu. Gitu. Ini kemudahan dalam Islam. Jadi semua manusia itu bisa menjalankan Islam karena Islam itu mudah dan Allah tidak membebani di luar kemampuan hambanya. Jadi Bapak kalau nggak mampu nggak dibebani Pak sama Allah. Tapi kalau pura-pura nggak mampu, nah itu yang masalah. Itu loh, sudah mampu zakat nggak zakat, itu salah dia. Udah mampu kok enggak. Tapi kalau nggak mampu nggak diwajib, malah dikasih. Gitu. Ini indahnya Islam itu, mudahnya Islam itu. Yang nggak mampu zakat dia mustahik harus dikasih. Makanya terkait dengan zakat itu hanya ada 2 kelompok besar, muzaki dan mustahik. Yang nggak bayar zakat ya dapat zakat. Itu dibagi, dikasih malah. Itu makanya dalam Islam itu tidak ada persoalan kecuali ada solusinya. Karena apa? Mudah. Hukum itu bisa berubah, Pak, kalau situasinya berubah. Ini mudahnya Islam itu.
Bapak nggak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk bisa. Nggak ada masalah, nggak ada yang kurang di sini. Sah. Karena memang nggak bisa berdiri. Tapi kalau bisa berdiri, sholat fardu harus berdiri. Gitu. Jadi semua ada solusinya. Nggak ada air, nggak bisa wudu, bisa tayamum. Jadi nggak ada yang nggak bisa itu. Ya, ini kita syukuri. Baik. Nah, sebulan yang lalu kita sudah membahas akhlak pribadi. Teladan kita Rasulullah SAW. Kita sudah bahas as-sidq. Ya. Nah, berikutnya ya akhlak pribadi kita masing-masing ini yang harus melekat, yang dicontohkan oleh Rasul SAW itu adalah amanah. Amanah ini artinya bisa dipercaya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, akar kata amanah itu sama dengan akar katanya iman. Jadi ada iman. Sehingga ada korelasi di situ. Orang itu amanah dan tidaknya itu tergantung kualitas imannya. Sebab kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan, amanah ini kelihatannya enteng tapi berat. Nanti bisa kita lihat contoh-contoh ketika imannya lemah, amanah ini sulit dilaksanakan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Gak sempurna iman itu bagi orang yang tidak amanah. Ada kaitan dengan iman. La imana liman la amanata lahu. Waladina liman la ahdalahu. Dan tidak baik agama seseorang kalau dia tidak menepati janji. Karena agama ini hubungan kita dengan Allah itu diikat dengan perjanjian. Syahadat kita itu perjanjian. Kita selalu nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perjanjian. Jadi agama ini tidak akan berjalan kalau ikatan perjanjian ini tidak terjaga. Bahkan di alam ruh dulu kita juga sudah diminta persaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu wahai ruh? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu menjawab benar ya Allah. Itu ya. Dari sisi bahasa begitu. Nah, amanah ini secara makna yang sempit itu ya, makna yang terbatas itu menjaga titipan. Ya, jadi memelihara titipan dan mengembalikan kepada yang berhak sesuai dengan apa adanya. Itu makna sempitnya begitu. Jadi kalau saya dititipin motor gitu ya oleh tetangga saya jaga motor ini, jangan rusak, dan saya kembalikan kepada yang berhak nanti seperti semula. Itu amanat. Itu makna sempit di situ, makna terbatasnya. Jadi kalau biasanya kalau musim mudik itu kan suka nitip-nitip itu ya, atau bepergian jauh, haji atau umroh. Ya, ini harus diperhatikan. Kadang-kadang lisan itu sudah menyampaikan, tapi yang dititipi nggak amanah. Ya misalnya apa? Mau haji ya, Pak nitip Pak ya, ya anak-anak gitu. Itu bagi orang beriman sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, karena itu amanah. Jangan kemudian diabaikan. Nah, makna yang luas ya, kalau tadi itu makna yang sempit ya, makna yang lebih luas itu menunaikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya yang diberikan oleh yang lain, baik oleh Allah Subhanahu wa taala
maupun oleh sesama manusia. Maka ibadah itu amanat, karena itu Allah perintahkan. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab itu dengan bahasa metaforis Allah firmankan, inna aradnal amanata. Di situ amanah di situ. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali wa abaina fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami telah tawarkan inna aradnal amanata, amanat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menawarkan amanat ini alas samawat, jadi kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Semuanya itu merasa tidak mampu, enggak sanggup. Berat ya Allah, enggak sanggup. Langit enggak sanggup, bumi enggak sanggup. Ya. Gunung-gunung enggak sanggup. Padahal ini makhluk yang Masya Allah dibandingkan dengan kita besarnya, ya, kokohnya dan seterusnya. Tapi mereka fa'abaina ayyahmilnaha. Ini bentuk kejujuran di situ. Memang enggak sanggup. Tapi kemudian wahamalahal wa asfaqna minha, merasa enggak mampu. Wahamalahal insan. Nah, kita manusia ini yang merasa sanggup di hadapan Allah, Pak. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Kita sanggup. Innahu kana zaluman jahula. Maka manusia itu kalau enggak melaksanakan, betul-betul dia menganiaya dirinya dan sangat bodoh. Karena sudah merasa sanggup lalu tidak menunaikan. Lalu apa amanah di ayat ini? Itulah amanah ibadah. Amanah ibadah. Maka manusia ini diciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi makanya gunung itu nanti enggak dihisab, Pak. Langit enggak dihisab, bumi enggak dihisab. Karena dari awal memang enggak sanggup. Nah, itu sebabnya kemudian Allah tidak bisa disalahkan, karena manusia yang sanggup menerima amanat ibadah ini, lalu Allah berikan fasilitas. Bumi seisinya ini ditundukkan untuk manusia. Diturunkan wahyu sebagai pedoman hidupnya. Diutus para rasul sebagai contoh. Jadi kalau nanti ada manusia di hadapan Allah mengelak, nggak bisa, karena sudah ada kesanggupan dan oleh Allah dijawab, diberikan fasilitas kemudahan. Kurang apa? Bumi dan isinya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Makanya manusia ini kecil kayak kita ini, Pak. Ini bisa ngalahin gajah yang gede itu, Pak. Kenapa? Karena manusia punya akal. Dan itu kelebihan yang Allah berikan. Makanya Allah firmankan, laqad karramna bani Adam. Manusia ini memang dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba Bapak, seindah makhluk apa di muka bumi ini yang lebih indah dari manusia? Enggak ada. Ya kan? Kayak apa kasepnya gantengnya kambing itu diukur-ukur ya masih ganteng kita. Iya, coba. Itu di Jawa Tengah itu ada kambing yang harganya itu 100 juta, Pak. Saya lihat sendiri. Kambingnya tawa itu dirawat, Masya Allah, lebih ngerawat orang, Pak.
Tapi kalau di foto-foto itu jajar kita yang ganteng kita aja masih. Iya kan? Iya. Karena kakinya 4 nggak bisa tegak, Pak. Gitu. Ada yang kakinya 2. Tapi kalau dibanding-banding kita ya jauh, Pak. Ayam kakinya 2. Ya, semahal-mahalnya ayam bandingin kita yang nggak ada apa-apanya, Pak. Manusia ini dimuliakan oleh Allah, diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Ya. Maka hewan-hewan itu didandanin kayak apa yang nggak pernah ngalahkan kecantikan manusia. Ya. Mau disulap kayak apa, dioperasi plastik kayak apa juga nggak bisa. Nah, Allah kodratkan begitu. Karena membawa misi besar. Gitu. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak biarkan, Allah ngasih amanah kemudian Allah biarkan, enggak. Dibimbing, diberi petunjuk, ya, diarahkan. Nah, maka kalau ada manusia nggak ibadah itu zaluman jahula. Dia menganiaya dirinya dan dia bodoh sekali. Ya, jahula itu mabni majhul, Pak. Bukan sekedar bodoh, tapi bodoh sekali. Jadi kalau ada manusia nggak ibadah sama Allah itu bodoh sekali. Iya, ini Quran loh, Pak. Kata Allah yang menciptakan manusia bilang begitu. Wah, ini kita hidup ini juga harus tahu. Kita ini hormat sama orang pinter, orang apa, orang ini. Rupanya nggak ibadah sama Allah. Kita sanjung-sanjung sundul langit kata orang. Ya salah, Pak, kita. Nah, di hadapan Allah itu dia bodoh. Kenapa? Tidak amanah. Nggak tahu tugasnya gitu, Pak. Gampangnya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ngasih tugas, dia nggak tahu, itulah kebodohan. Orang kalau nggak tahu tugasnya, nggak tahu kewajibannya, itu bodoh sekali. Bukan sekedar bodoh, tapi zaluman. Dia menganiaya dirinya. Bilang-bilang sanggup sama Allah, nyatanya nggak dilaksanakan. Zalim. Nah, apalagi kemudian ya beribadah kepada selain Allah. Nah, itu jauh lagi. Dia diciptakan, difasilitasi, ya suruh hormat pada penciptanya, suruh ibadah nggak mau. Malah kepada yang lain yang sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lah, orang nyembah batu memang batu apa bagi manusia? Nyembah pohon memang pohon apa? Nyembah komputer memang apa komputer bagi dia? Emang karena komputer detak jantung kita bisa berfungsi, ya peredaran darah kita lancar, kita bisa seperti ini kan? Nah, jadi ya, ini pentingnya amanah. Ya. Jadi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini amanah yang paling berat. Ya. Yang kita semua, alhamdulillah, ya melaksanakan. Soal kesempurnaan itu beda-beda, Pak. Tergantung imannya. Nanti siapa yang menghukumi bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa amalnya masing-masing, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab, akan menimbang dan akan memberikan putusan. Ini hambanya ini mau diapakan, mau di mana? Itu putusan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengadilan manusia. Jadi soal kebenaran ini, Pak, kita harus clear. Kebenaran itu bukan kata orang, Pak, bukan kata manusia. Kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak boleh tertipu dalam kehidupan ini. Ya, siapapun manusia kalau menentang Allah itu nggak benar, apapun posisinya. Ya, berapapun kekayaannya. Jadi gini aja gampang, ini saya kasih contoh simpel sekali. Ya, mau siapa saja yang nggak sholat 5 waktu nggak benar di hadapan Allah. Itu, Pak, ya. Ini kaidah.
Yang nggak sholat 5 waktu muslim Pak, kalau nggak muslim nggak apa-apa. Memang nggak muslim nggak suruh sholat sama Allah. Orang kafir nggak disuruh sholat. Ya, orang kafir nggak disuruh sholat. Ya disuruh sholat itu orang beriman, orang Islam. Kalau ada orang beriman, orang Islam nggak sholat itu nggak benar. Siapapun dia. Ini penting. Nah, yang rajin sholat 5 waktu di hadapan Allah adalah benar. Siapapun dia. Mau orang miskin, mau orang nggak dilihat orang lain keberadaannya, dibilang wujuduhu ka'adami kata orang, diremehin, dimaki, dihina, tapi kalau dia soleh di hadapan Allah, dia yang benar. Nah, makanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala dengan pengadilan manusia itu beda sekali. Ini kalau manusia itu bisa membolak-balik, Pak. Yang benar dibikin salah, yang salah dibikin benar. Itu bisa terjadi. Karena manusia. Tapi di hadapan Allah tidak ada. Makanya Allah nggak nerima tebusan, nggak nerima suap, nggak ada apa-apa, Pak. Masing-masing menghadap, ya. Tidak ada lobby-lobby. Ada. Kalau mau lobby sekarang di dunia, Allah di lobby sekarang. Kalau nanti nggak ada, Pak. Ya, kalau ngelobi Allah sekarang, apa lobby kita dengan doa kita, dengan zikir itu kan kita mohon kepada Allah. Kita lobby doa-doa kita, ya Allah, ya berikan ridhomu, masukkan ke dalam surga. Itu kan ngelobi Allah kita. Tapi itu sekarang, Pak, bukan nanti. Karena nanti manusia di hadapan Allah itu semua kepingin baik. Orang-orang kafir sekarang itu nanti di hadapan Allah semua kepingin baik dan pengen balik ke dunia lagi, dan berjanji kepada Allah kalau balik ke dunia lagi akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Tetapi keputusan Allah sudah terjadi, itu nggak ada lagi. Jadi nggak bisa balik lagi. Gitu. Jadi ini kita pertegas, Pak, supaya hidup ini kita nggak bingung gitu ya. Kita nggak terombang-ambing, nggak bingung ya menjalani kehidupan ini karena kita punya pegangan, punya pedoman, punya dasar gitu. Makanya kita bersyukur, Pak. Kita bisa sholat itu bersyukur, bisa sujud itu masya Allah. Ini yang boleh, Pak, ditukar gitu. Mas, sholat ada tokonya, beli gitu. Ada yang jualan sholat? Nggak ada, nggak bisa. Apalagi ini fardhu ain, nggak bisa. Nah, jadi ini penting ya kita selalu merenung-renung seperti ini supaya hidup ini senang, hidup ini bahagia, karena kita mendapat hidayah ini bisa sholat itu udah luar biasa. Bagaimana enggak, Pak? Nanti di yaumil kiamah itu yang ditanyakan pertama itu sholat. Bagaimana kita enggak bahagia, enggak bersyukur? Ya gampangnya ngomong itu kita punya tiket gitu kira-kira. Menghadap Allah itu punya tiket gitu. Dan ternyata tiketnya itu ya sholat. Makanya kalau sholat 5 waktu itu sudah enggak, itu enggak tersisa keislaman dalam diri manusia. Di dalam hadis itu disebutkan. Jadi Islam ini ikatan-ikatan yang banyak sekali. Yang pertama kali lepas itu pemerintahan. Dan yang terakhir kali lepas itu sholat. Artinya kalau sudah nggak sholat itu nggak tersisa Islam dalam dirinya. Tapi kalau Pak ini pemerintahan nggak Islam, ya itu masih banyak ikatan yang lain. Nah, ini kadang-kadang orang salah paham. Hadis ini dibalik, seolah-olah kalau sudah nggak ada pemerintahan Islam sudah kiamat semua gitu. Udah tertutup orang berbuat baik. Enggak, Pak. Itu baru salah satu ikatan. Nah, yang terakhir itu yang sholat ini.
Jadi nggak bisa dibalik. Nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting berkuasa. Ya, kebalik-balik, Pak. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kaya, kebalik. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting sehat, kebalik. Ya, karena semuanya itu menjadi tidak berarti kalau yang pokok ini nggak tertunaikan. Nah, jadi kita ada gambaran, Pak, ya, nggak bingung kan ya, Pak, itu ada orang kafir tapi baik sekali. Baiknya kayak apa? Coba ceritakan. Dia suka ngasih-ngasih, juga ini, dia hormat, dia ya. Tapi sama penciptanya gimana dia? Gitu. Nggak boleh tertipu kita, ya. Nah, idealnya mukmin itu ya baik dengan Allah, ya baik dengan manusia. Itu ideal sekali. Tapi manusia itu bisa salah, bisa khilaf gitu. Kadang-kadang sama manusia juga tidak baik. Tapi Allah dengan kasih sayangnya selalu membuka pintu untuk memberikan maaf. Gitu ya. Baik, nah bentuk-bentuk amanah nih, ya, saya lebih rinci lagi kita sebutkan garis besar. Pertama, memelihara titipan tadi itu ya, apapun bentuknya. Jadi kalau kita itu dititipin apa-apa, itu dijaga, jangan rusak, jangan hilang, dan dikembalikan lagi seperti semula. Di masyarakat itu banyak terjadi itu gade, Pak. Tanah digadein, motor digadein itu. Di kampung saya itu, di Gunung Sari itu, orang gade motor itu biasa, Pak. Ya, kalau nggak punya uang, motornya digadein. Gitu. Itu biasa, ada itu. Nah, dalam Islam ini harus dijaga. Jadi harus dijaga, nggak boleh rusak. Dan harus ada perjanjiannya. Ini boleh dipakai apa tidak? Boleh, Pak, dipakai. Kalau boleh dipakai harus ada ketentuannya. Kalau bannya bocor, siapa yang tanggung jawab? Kalau ada yang rusak, siapa yang tanggung jawab? Clear di awal. Sehingga nanti nggak menimbulkan digade setahun, Pak, motor dibalikin sudah nggak rupa. Uang suruh balikin, motornya untuk memperbaiki saja sudah nggak cukup. Nah, itu kan ada kezaliman. Gitu, ada kezaliman. Jadi ini akhlak Islam itu begitu. Jadi kalau kita dititipin apa-apa itu, kita harus jaga baik-baik dan dikembalikan. Nah, penting dikembalikan. Saya lagi bantu di dekat sini, dah, Mertoyo atau mana itu ya. Jadi dulu orang nyewa tanah. Lama-lama itu diaku, Pak. Terus disertifikatkan. Ya, dekat-dekat sini. Kemarin saya tanya orang BPN, coba itu tolong dilihat itu gimana itu tanah disertifikatkan, nggak ada dasarnya. Padahal ada dulunya nyewa, itu ada kwitansinya nyewanya segala macam itu. Karena sudah terlalu lama enak di situ, akhirnya dianggap miliknya. Nah, karena yang punya ini tidak berdaya, ya dianggap aja begitu. Dan saya dapat cerita dari orang BPN, soal tanah itu paling ribet, Pak. Jadi banyak orang beli tanah, nggak ada tanahnya. Beli tanah, nggak ada surat-suratnya lengkap, Pak, tapi tanahnya diukur nggak ada. Jadi ini kezaliman di mana-mana, dan ini ribet sekali. Apalagi ya perangkat-perangkatnya nggak amanat, kepala desanya nggak amanat, petugas di kecamatan nggak amanat, BPN-nya nggak amanat. Di situ sertifikat itu bisa dibikin, Pak.
Makanya ada tanah sertifikatnya bukan ganda tapi 4. Jadi ada tanah udah dijual lagi. Nah makanya ini hati-hati Pak ya. Bapak ini kalau mau beli tanah itu hati-hati. Harus clear benar. Ya, surat-suratnya lengkap, wujudnya jelas. Supaya tidak ada kezaliman ke depan. Ya. Dan sengketanya banyak sekali di situ. Banyak sekali. Tetangganya Pak ini, jemaah saya yang ngomong ini, tetangganya itu diambil orangnya masih ada, yang ngambil ada. Saya sebut institusinya ya. Yang ngambil ini orang Kopassus. Dia nggak pernah, jadi udah dibeli enggak, diapa-apain enggak. Begitu dicek anaknya, sertifikatnya sudah atas nama seseorang. Nah, itu problem kita ya Pak ya. Ini gara-gara enggak amanat itu jadi problem di mana-mana. Penting. Makanya Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi ini langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Sampai oleh Rasulullah SAW ini ada pelajaran penting. Jadi orang kalau dititipi niatnya jelek itu terjadi Pak. Kalau niatnya baik itu Allah yang jaga. Sampai begitu Pak. Ini amanah. Ini saya bacakan hadisnya. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan dia berkeinginan untuk melaksanakan, ya, orang yang nerima amanat tapi niatnya baik dari awal, ingin menunaikan itu, adallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridul itlafaha adlafahullah. Tapi kalau ada orang yang nerima amanah, harta ini di sini disebut, lalu niatnya sudah enggak baik, dia mau ambil, dia mau jual, dia mau beli, maka Allah akan turuti kemauannya itu. Ini harta bisa enggak karu-karuan. Jadi Allah campur tangan terkait dengan amanat ini. Siapa yang mendapat amanat harta, dia menjaga dengan baik, Allah ikut jaga. Tapi kalau niatnya sudah enggak baik, nanti Allah juga biarkan rusak. Bisa hilang, bisa rusak, ya, bisa jadi sengketa. Itu harta Pak. Dan yang contoh yang paling jelas di masalah itu soal waris. Waris itu tidak jarang jadi sengketa di kemudian hari karena dari awal nggak dijaga. Kenapa nggak dijaga? Karena nggak diklirkan dari awal gitu. Sehingga di ujung ketemu di cucu gitu, ini harta siapa sebenarnya? Cucu yang dari jalur ini itu harta kakek saya. Katanya itu harta kakek saya. Semuanya mengklaim punya kakeknya. Nah, kakeknya sudah di liang lahat Pak, ditanya nggak bisa. Akhirnya apa? Yang ngeri itu apa? Sebenarnya bukan haknya tapi dikuasai dan dimiliki. Itu kan mengambil harta dengan cara yang batil. Nah, ini orang sering meremehkan Pak. Di dunia mungkin nggak apa-apa, tapi nanti di akhirat, oh bukan punyanya kok, gitu. Bukan punya. Nah jadi amanat ini nanti dibantu sama Allah. Jadi siapa yang punya niat baik menjaga amanah harta ini, Allah yang akan bantu. Tapi kalau niatnya sudah nggak baik, ada contoh gini Pak. Orang itu kalau ya niatnya saja sudah nggak baik, orang lain juga nanti akan nggak baik. Tapi kalau niatnya ada baik, orang lain juga akan baik. Nah ini Allah yang tahu, makanya Allah terlibat di sini. Ya, Allah sampai lewat sabda Rasul mengatakan, siapa niatnya baik, Allah bantu.
niatnya nggak baik, ya Allah akan turuti niatnya orang itu dengan jahatnya, gitu ya. Yang kedua, bentuk amanah itu jaga rahasia. Berapa banyak kejahatan terjadi karena rahasia tidak terjaga. Rahasia negara, rahasia keluarga, rahasia organisasi, rahasia pribadi. Masing-masing kita ini punya rahasia, Pak. Nah, makanya ada kebiasaan baik, ini boleh juga Pak kita praktekkan. Kita ini harus punya sahabat dekat, Pak, dalam hidup ini. Ya, semua saudara kita, kaum muslim ini saudara kita. Tapi kita ini harus punya sahabat dekat. Sahabat dekat itu ya kayak apa ya? Udah saling terbuka gitu, dalam kebaikan ya tentunya. Karena dekatnya. Ya, jadi kalau curhat itu amanah, nggak akan kemana-mana gitu. Kenapa kita ini butuh sahabat? Karena menyelesaikan persoalan hidup ini kadang nggak bisa sendirian. Kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Nah, makanya dalam Islam kenapa kita suruh bertetangga itu? Karena manusia itu memang tabiatnya dikodratkan begitu, nggak bisa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini ya di PC ini sudah sempit begini tanahnya, nggak mau pindah-pindah, ya masih di sini aja itu, udah nggak ada halaman, nggak ada apa, karena tetangganya di sini. Coba di Gunung Karang sana, masih luas itu, apa nggak pindah ke sana? Ya masih luas ya. Iya, karena nggak punya teman Pak di sana. Nggak bisa sendirian. Jadi manusia itu begitu. Nah, oleh itu ya, secara umum orang Islam itu bersaudara semuanya. Tapi secara khusus ya harus punya sahabat dekat. Ya. Sahabat dekat itu kalau ada kesulitan, orang yang pertama kali bisa nerima kesulitan kita gitu. Kalau lagi seneng Pak, nggak usah tanya Pak, semua juga ngumpul. Kalau lagi baikan semua, lagi ada semua, itu ada gula, ada semut Pak. Itu nggak usah sulit-sulit. Ya, Bapak punya harta banyak, orang mendekat Pak semua. Tapi kalau kita diuji miskin, siapa yang mau mendekat ke kita? Itu sahabat, orang dekat, teman dekat, sahabat dekat. Kalau sahabat dekat itu nggak peduli Pak, mau miskin mau, karena sudah ada hubungan batin di situ, saling mencintai karena Allah itu. Jadi ukurannya bukan materi lagi, bukan dunia lagi, tapi ukurannya adalah ridho Allah. Nah, kita sebagai manusia ini bisa saja satu saat diuji oleh Allah dengan yang kita butuh sahabat itu. Makanya jangan sampai kita hidup di keramaian tapi kesunyian gitu. Hidup kok begini kayak. Jadi kalau ada apa-apa itu pusing karena nggak ada yang sahabat dekat gitu. Hidup kayak sendirian di dunia ini. Harus penting itu. Hanya butuh bertetangga, butuh berteman, butuh bersahabat. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di kalangan sahabat itu Pak, persahabatan itu sampai menghasilkan isar. Isar itu apa? Urusan duniawi ini mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Itu isar. Ini akhlak tingkat tinggi. Akhlak tingkat tinggi. Rasulullah lapar Pak, dapat roti. Ada yang datang butuh roti juga dibagi. Itu isar. Jadi kalau kita dalam kondisi mudah ngasih orang biasa Pak, tapi dalam kondisi sulit bisa ngasih yang lain, itu luar biasa. Itu akhlak tingkat tinggi. Akhlak tingkat tinggi yang disebut isar. Tapi isar itu tidak boleh dalam ibadah Pak ya. Ini dalam urusan isar dalam udah yang ngaji ente aja deh, yang ngaji. Enggak boleh Pak isar itu. Isar jangan, kebaikan ya harus kita yang lebih
lebih dulu di depan, kita ambil porsi itu. Ya. Nah, menjaga rahasia ini penting karena banyak kezaliman, kejahatan itu karena rahasia nggak terjaga. Nah, sampai ya ini luar biasa ya hadis Rasul. Ini ada preventif sekali, Pak. Idza haddatsa rajulun rajulan bi haditsin summa iltafata fa huwa amanatun. Rawahu Abu Dawud. Jadi kalau ada salah seorang bicara dengan orang lain, ya, kemudian dia itu noleh kanan kiri, ini ada orang enggak? Kita itu harus sensitif Pak di situ. Oh, berarti itu rahasia. Kita jangan kepo, jangan ikut-ikutan ingin tahu ada apa. Enggak usah. Ya, itu urusan orang. Kadang-kadang sekarang ini Pak ya, karena kepo itu lalu rahasia jadi. Karena nanti salah satu kegiatan orang pengadu domba itu nyari rahasia masing-masing orang. Gitu. Nah, jadi kita aja Pak, ini adab Islam ya, akhlak Islam. Kalau kita lihat ada dua orang ngobrol ya, terus ini kok yang satu noleh kanan kiri, kita itu udah paham Pak di situ. Oh, itu urusan mereka. Itu urusan khusus. Kita nggak usah ikut campur Pak. Dan bahkan nggak usah ngomong-ngomong, ya udah. Iya kan? Ini sudah toleh kanan kiri, ini nggak sensitif amat, malah ikut nimbrung di situ. Ya kan, orang jadi nggak nyaman. Ya nggak nyaman. Itu ya. Kemudian kehidupan ranjang itu Pak dalam Islam itu aurat, itu rahasia, nggak boleh dibuka. Nggak boleh Pak cerita. Kehidupan ranjang itu nggak boleh diceritakan kepada siapapun. Makanya dalam Islam Pak, anak-anak kalau sudah mulai gede itu kenapa nggak boleh tidur bareng sama orang tuanya? Gitu. Karena memang ada hal-hal yang aurat di situ, yang rahasia, nggak boleh. Nah ini ada yang nggak ngerti. Justru kehidupan ranjangnya diceritakan kemana-mana ya, dengan bangganya. Nah, itu nggak paham Pak, nggak paham ya akhlak Islam, nggak boleh. Jadi rumah tangga itu aurat, ya rumah tangga itu ada rahasia-rahasia yang orang lain nggak perlu tahu, nggak perlu Pak tahu. Sebab kalau tahu nggak mesti lebih baik, gitu. Nah, makanya kepada siapa suami istri itu boleh menyampaikan rahasia, ya tentu karena ada kemaslahatan khusus kepada dokter misalnya. Karena ada aib fisik atau penyakit atau apa, boleh cerita ke dokter Pak. Karena dokter supaya tahu itu maslahat. Tapi cerita ke tetangga jangan Pak, tetangga nggak ngerti diceritain juga. Urusan kedokteran, ke dokter boleh. Ya, kalau ada sengketa ke hakim boleh sebagai saksi untuk menyelesaikan kemaslahatan. Diurai boleh Pak, karena ada kepentingan di situ. Tapi kalau ada rahasia-rahasia, ya rahasia itu kan bisa fisik, bisa akhlak Pak. Ya, jadi orang punya aib itu bisa fisik, bisa perbuatan. Ada orang yang kebiasaannya itu nggak baik, itu aib secara perbuatan, itu juga nggak boleh diumbar-umbar, nggak boleh dicerita-cerita. Ini suami saya itu makannya banyak, dimasakan ini kurang. Untuk apa dicerita-cerita gitu? Ya bersyukur masih mau makan, itu bersyukur. Saya kalau nggak mau makan repot lagi. Ibu-ibu kalau suami masih doyan makan itu bersyukur. Saya kalau sudah nggak mau makan di rumah itu repot Pak urusan. Nanti makan di warung-warung di luar, kebiasaan tambah. Itu. Jadi
aib perbuatan ini juga rahasia, Pak. Makanya dalam Islam itu ini sampai Allah langsung, Pak, ini terlibat ya. Siapa yang bisa nutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya. Coba. Allah langsung, Pak, yang terlibat. Ini akhlak tingkat tinggi. Makanya godaannya banyak gitu ya. Godaannya banyak. Nah, yang kedua aib fisik. Makanya dalam Islam itu, Pak, nggak boleh kita mencela fisik, itu nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Loh, Allah sudah bilang kok ini ciptaan Allah. Masa ciptaan Allah kita cela-cela? Jadi karena lisan itu ada syahwatnya. Kadang-kadang mencela itu jadi kenikmatan itu. Nah, itu yang bahaya betul. Kalau nggak nyela orang itu nggak enak itu. Wah, ada orang tinggi dikomentari, orang pendek dikomentari, ada kurus dikomentari, yang gemuk dikomentari, orang pakai baju warna kuning dikomentari, warna merah dikomentari, warna apa? Ngapain gitu? Ya, ngapain? Ya, jadi luar biasa ya akhlak ini. Jadi aib itu nggak boleh, Pak, diumbar-umbar nggak boleh. Itu ditutup. Nah, itu amanat. Dia orang yang bisa jaga rahasia keluarga, baik itu aib secara perbuatan maupun aib secara fisik kepada halayak, itu amanat. Kecuali tadi, Pak, ya, kepada pihak-pihak untuk maslahat. Karena sakit ya ke dokter, ya terbuka ke dokter. Jangan ke dokter ditutupin, Pak, nanti repot, Pak. Ini salah kesimpulan dokternya. Ya, kalau ke dokter jelasin aja. Jelasin supaya nggak salah kesimpulan. Ya. Baik. Ya. Ini terkait nade ya, Pak. Nanti, Pak, ya di akhir ya. Di akhir, Pak. Ya, ini masih nambah dikit. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan, ini juga amanah, Pak. Jadi apapun bentuknya. Ya, jabatan itu kan banyak. Ada jabatan itu yang given sifatnya. Given. Allah yang ngasih. Suami sebagai pemimpin itu given, Mbak. Nggak perlu ada pemilunya itu. Ya, jadi Allah langsung. Begitu ada akad nikah ijab qabul itu, maka suami adalah pemimpin istrinya. Itu harus diterima. Nggak boleh, Pak, ditolak. Karena itu ketentuan syariat, gitu ya. Nah, apapun jabatan, apakah itu yang sifatnya given atau didapat dari manusia sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai apa saja, itu tidak boleh disalahgunakan. Itu amanat. Menyalahgunakan jabatan itu khianat, tidak amanat. Ini kalau saya baca-baca kitab, Pak, masalah ini itu memang kata orang ngeri-ngeri sedap gitu. Saya itu jadi banyak pertanyaan sekarang itu. Kok orang sudah baca ayat, sudah baca hadis, ya. Apa? Ini pejabat ya, ini. Mohon maaf ini kalau ada di sini. Enggak apa-apa, ini ilmu, Pak, ya. Ini ilmu, bukan orang per orang, ini ilmu. Yang nyalahgunakan itu banyak sekali. Nah, ternyata dalam akhlak Islam itu termasuk tidak amanat. Nah, dicontohkan luar biasa. Zaman Rasul ada sahabat, ini kisah yang masyhur sekali zaman Rasulullah. Lutbiyah ini salah seorang sahabat yang diberi amanah menjadi petugas zakat, yang ngumpulin dan yang mendistribusikan zakat, yang mengelola zakat kaum muslimin. Nah, ini kejujuran sahabat ya. Lutbiyah ini datang ke Rasulullah SAW karena dapat sesuatu di luar yang diterima itu. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah? Oh tidak. Ya, bahkan gampangnya gitu ini. Kamu jadi petugas ini sudah punya jatah.
Ya. Karena petugas itu dapat jatah. Udah cukup itu. Maka di luar itu nggak boleh. Gitu. Ini sahabat zaman Rasul. Jadi betul-betul ya bersih ya. Dan sahabat itu kalau sudah dikasih tahu Rasul gitu ya taat. Ya udah, nggak bantah, nggak apa gitu. Nah, kalau sekarang itu sering timbul perdebatan. Nah, akhirnya pro kontra. Ini boleh nggak? Karena kaidahnya jadi karet itu, Pak. Kalau dulu kaidahnya itu saklek. Ini ya gitu. Di luar gajimu enggak gitu. Nah, sekarang sistem kita ini karena gaji juga banyak komponennya. Iya kan? Gaji pokok itu kan kecil, Pak ya, kalau pokok ya. Komponennya itu yang banyak. Itu membuka ruang, Pak, di situ. Makanya beda-beda. Ini sama levelnya sama ya, pangkatnya sama, kewajibannya sama-sama semuanya. Tapi pendapatannya beda. Nah, itu kenapa? Ada enggak yang tidak amanah di situ? Nah, itu penting. Nah, tentu ya bagi orang beriman itu dasarnya bukan hanya aman di dunia. Oh, orang enggak masalah kok, Pak. Ini udah biasa enggak masalah. Bukan itu, Pak. Orang beriman itu selalu mempertimbangkan bagaimana hisabnya Allah nanti di akhirat. Karena itu yang menentukan ya akhir perjalanan. Kalau di dunia jadi begini, nggak bisa kita itu membenarkan sesuatu yang sudah publik semua melakukan. Ya walaupun seluruh dunia ini melakukan, kalau nggak benar menurut Allah ya nggak benar. Gitu. Nggak benar menurut Allah ya nggak benar. Walaupun semua orang melakukan. Itu ya. Andaikan semua manusia ini kafir sama Allah, itu ya nggak benar, Pak, semua. Walaupun seluruh dunia misalnya semua kafir, tetap nggak benar. Jadi benar dan tidak itu bukan soal mayoritas atau minoritas, bukan soal banyak orang yang melakukan atau tidak, tapi menurut Allah dan Rasulnya boleh apa tidak. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, amanat itu menunaikan kewajiban. Di semua kewajiban kalau tertunaikan berarti kita itu amanah. Karena kewajiban itu secara tidak langsung ada perjanjian. Jadi kalau kita ini mendapat tugas itu secara nggak langsung ada perjanjian, Pak, di situ. Maka tugas itu harus ditunaikan. Disinilah pentingnya dimensi ukhrawi itu. Saya kasih contoh. Kerja di satu tempat itu ada orang yang kerjanya ya mau diawasi mau tidak ya baik, gitu. Mau ada atasan mau enggak ya memang baik, karena dia amanat gitu. Di samping dia dapat gaji, dia juga ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang enggak amanat itu nengok kanan kirinya lain, Pak. Oh, ini ada pimpinan, oh ini ada atasan, oh ini. Jadi beda kerjanya. Ya. Jadi orang amanat itu ya tidak hanya di depan manusia, tapi ya di depan Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan. Nah, kewajiban-kewajiban kita ini banyak, maka amanah atau tidak sesungguhnya kembali kepada kita. Ya misalnya kita ngasih belanja istri, siapa, Pak, yang ngawasin? Emang ada Pak RT ikut campur tangan itu mendata? Kamu berapa ngasih nafkah ke istrimu? Kan nggak ada, Pak. Agama memberikan kewajiban sesuai kemampuan. Ya, jadi kalau amanah ya ditunaikan. Mau ditanya orang nggak ditanya itu nggak penting. Tapi di hadapan Allah mempertanggungjawabkan karena itu kewajiban dilaksanakan. Itu ya. Kayak gini gampangnya. Orang itu kalau amanah, Pak, sudah sampai ini mau ditarik mau enggak, mau diingetin mau enggak ya bayar zakat, Pak. Kalau nggak ada yang itu malah nyari-nyari saya harus bayar kemana gitu. Karena itu amanah dia. Tapi kalau orang nggak amanah, nggak ada yang narik, nggak ada yang ngingetin, nah itu nggak amanah.
Itu Pak ya. Jadi secara umum melaksanakan kewajiban itu bagian dari amanah. Ya. Berarti tidak melaksanakan kewajiban itu bagian dari apa lawannya amanah? Khianat. Dia khianat. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari ya kita berusaha ya. Pertama, amanat Allah ini semampu kita harus kita tunaikan. Jadi kalau sudah Allah yang mewajibkan itu semampu kita. Yang penting kita itu ikhtiarnya maksimal. Soal hasilnya di hadapan Allah berapa kita udah serahkan Allah itu. Suruh sholat ya kita sholat sebaik-baiknya. Kita aja. Ini diterima enggak? Ini bukan urusan kita Pak. Itu nanti Allah yang. Dan kita enggak usah ribut ini. Ya kamu sholatnya enggak khusyuk. Kamu ini enggak usah menilai orang begitu. Kita masing-masing berfastabiqul khairat ya. Berfastabiqul khairat untuk lebih baik. Kewajiban dengan sesama manusia ya kita tunaikan. Enggak usah disuruh-suruh Pak. Ya, orang tua punya kewajiban nasihatin anak ya kita nasihati kalau anak kita salah. Ya, dan seterusnya. Saya kira ini ya bab amanat ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Baik, jazakumullah khair. Masih ada waktu? Ya. Silakan. Assalamualaikum. Terkait ini Pak, terkait gade Pak. Kalau di kampung biasanya kalau gade itu saya gade sawah ya. Itu jadi hasilnya tuh diambil orang itu bagaimana? Iya, tergantung perjanjian di awal Pak. Tidak perjanjian karena udah kebiasaan gitu. Iya, makanya dalam Islam itu semuanya harus jelas. Sebelum Bapak lakukan diperjelas sedetail-detailnya Pak. Ini pentingnya ya. Makanya dalam Islam itu soal muamalat ini strik banget Pak. Strik banget. Kamu kalau jual beli ya jual beli. Kalau kamu ngasih itu harus strik. Jangan sampai salah paham di situ. Ini gade. Tadi Pak misalnya gade motor tadi atau gade sawah, bikin klausul-klausul Pak supaya di kemudian hari sama-sama enak gitu. Makanya muamalah dalam Islam itu dari awal harus sudah jelas gitu. Nah, kebiasaan ini masing-masing daerah beda. Kalau nggak diklirkan di awal takut salah paham. Oh, di tempat saya nggak begini. Oh, di tempat saya begini, kan jadi nggak ada ujungnya. Nah, maka disepakati. Misalnya Bapak gade sawah. Ini siapa yang garap? Hasilnya gimana? Didetailkan di awal. Iya. Jadi enak, sama-sama enak. Didetailkan di awal. Kalau seperti itu Pak, malah kalau seperti itu dia nggak mau puasa. Perjanjian misalkan oke nanti hasilnya dan misalnya kita nolak ya, saya jangan kamu. Dia nolak gimana? Kan kita butuh uang misalkan. Ya makanya disepakati kalau kita butuh ya kita relakan. Yang penting itu antarodin gitu Pak. Maka karena itu tidak ada hukum yang mengikat, syarat-syarat begitu diserahkan. Makanya ada al-muslimuna ala syurutihim. Dalam muamalat orang Islam itu ya bisa bikin syarat-syarat seperti tadi. Tapi harus ditepati. Saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menunaikan amanat ini, baik amanat dari Allah dalam bentuk ibadah maupun amanat dari sesama manusia dalam bentuk-bentuk yang lain tadi. Dan mudah-mudahan kita dididik ya dengan akhlak ini, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bisa diperbaiki. Salah satunya ya tadi menjaga aib ya, itu bagian dari rahasia kaum muslimin, yaitu kecuali untuk maslahat ya, maka tidak untuk publik yang tidak ada kaitannya. Ini penting diperhatikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.